Diproduksi oleh pojokhukum.id. Halo semuanya, selamat datang di Buka-Bukaan. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas praktik hukum biar gampang dicerna. Terutama nih buat kalian para mahasiswa hukum atau yang baru-baru jadi praktisi. Oke, dalam beberapa menit aja, kita bakal belajar gimana caranya membongkar sebuah berita acara pemeriksaan atau BAP. Ini bukan cuma soal baca dokumen loh, tapi gimana caranya kita nemuin kunci buat menangin kasus. Langsung aja kita mulai ya. Nah, kalimat ini nih, ini inti masalahnya. Banyak banget yang kejebak mikir, oh gue udah baca BAP, berarti gue udah ngerti kasusnya. Padahal, BAP singkatan dari berita acara pemeriksaan itu kan rekaman resmi keterangan dari saksi, ahli, atau tersangka. Kelihatannya sih, ya udah lurus-lurus aja kan? Tapi justru disinilah letak jebakannya. Cara kalian membaca dokumen ini itu bisa jadi penentu menang atau kalahnya sebuah kasus. Serius. Terus gimana dong caranya? Kuncinya itu satu. Perubahan pola pikir. Kita udah nggak bisa lagi jadi pembaca yang pasif. Anggap diri kalian itu bukan lagi pembaca, tapi seorang detektif forensik. Jadi, tugas kita bukan cuma nyerap informasi, tapi ngebongkar setiap lapisannya, nyari petunjuk yang umpet, dan mempertanyakan segalanya. Jujur aja ya, dulu saya juga mikirnya gini, baca BAP dari halaman pertama sampai terakhir, udah kelar kasus beres. Ternyata salah besar teman-teman. Praktisi yang profesional itu nggak membaca, tapi membedah. Mereka selalu nanya, ini fakta atau opini ya? Ini beneran keterangan atau jangan-jangan cuma asumsi saksi? Dan yang paling krusial, dari semua cerita ini, mana yang bisa gue buktikan atau gue patahin pakai bukti lain? Nah, pergeseran dari sekedar membaca, jadi aktif bertanya ini, itu segalanya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Mari kita bahas 3 kesalahan fatal yang paling sering banget ngejebak mahasiswa dan pengacara muda pas lagi berhadapan sama BAP. Kalau kalian bisa hindari 3 hal ini, analisis kalian bakal jauh lebih tajam. Kesalahan pertama, ini yang paling umum, yaitu membaca BAP kayak lagi baca novel. Kita kebawa sama alur ceritanya, terus tanpa sadar nelan semua informasinya mentah-mentah. Padahal, harusnya kalian pilah-pilah. Contohnya nih, ada kalimat, tersangka terlihat gugup. Pertanyaannya, itu fakta atau cuma interpretasi penyidik? Nah, cara yang benar itu dipisahin. Ini fakta, ini keterangan, dan nah ini nih asumsi yang wajib diuji lagi. Kesalahan kedua, baca tiap BAP sendirian-sendirian. Jadi baca BAP saksi A, tutup. Terus baca BAP saksi B, tutup. Ini keliru banget. Justru kekuatan analisis itu muncul pas kalian membandingkannya. Coba deh, taruh BAP saksi A di sebelah BAP tersangka. Di mana cerita mereka beda. Di mana ada yang bertentangan. Nah, di celah-celah inilah sebuah kasus bisa dimenangkan atau malah jadi kalah. Sekarang kesalahan ketiga dan ini yang paling bahaya. Nganggep BAP itu kayak kitab suci. Seolah-olah semua isinya itu kebenaran mutlak. Wah, ini fatal. Kenapa? Karena itu bakal melumpuhkan kemampuan kritis kalian. Ingat ya, BAP itu cuma versi cerita dari satu pihak yang direkam oleh pihak lain. Jadi BAP itu titik awal, bukan kesimpulan akhir dari sebuah kasus. Oke, kita udah tahu nih, apa aja yang nggak boleh dilakuin. Sekarang pertanyaannya, gimana cara yang benar? Tenang, ada metode 3 langkah simpel yang bisa langsung kalian praktekkan buat membedah BAP layaknya seorang profesional. Gini nih metodenya. Langkah pertama, analisis struktur. Ini fondasinya banget. Siapa, kapan, di mana, dan gimana urutan kejadiannya. Kalau dasarnya udah kuat, kita lanjut ke langkah kedua, uji konsistensi. Bandingin keterangan saksi satu dengan yang lainnya. Cocokin cerita mereka sama barang bukti. Ada yang aneh nggak? Ada yang janggal? Terakhir, langkah ketiga, ekstrak poin-poin kunci. Cari di mana ada pengakuan, cari bagian yang ceritanya berubah-ubah. Cari hal yang nggak masuk akal. Nah, inilah amunisi kalian di persidangan nanti. Biar nggak cuma jadi teori, kita coba langsung praktikkan metode 3 langkah ini ke sebuah studi kasus pencurian yang simpel ya, biar lebih kebayang. Yuk kita bayangin ada kasus pencurian. Langkah 1, analisis struktur. Kita baca dulu BAP tersangka sama saksi buat tahu siapa aja yang terlibat dan gimana versi cerita masing-masing. Langkah 2, uji konsistensi. Nah, kita bandingin nih. Misal, BAP tersangka ngaku datang jam 10, tapi BAP saksi bilang jam 9. Terus kita cek CCTV, ternyata CCTV nunjukin tersangka datang jam 9. Nah, langkah 3, ekstrak poin kunci. Kita nemu satu inkonsistensi soal waktu. Ini dia poin kuncinya. Celah di cerita tersangka yang bisa kita pakai buat bangun strategi pembelaan atau bahkan tuntutan. Metode ini tuh bukan ngarang-ngarang loh, semuanya ada dasar hukumnya yang kuat. Kalau kalian mau mendalami lebih jauh, semua prosedur ini ada aturannya di KUHP, Undang-Undang Advokat, sampai Peraturan Kapolri.
Paham aturan mainnya bakal bikin analisis kalian bukan cuma tajam, tapi juga kokoh secara hukum. Jadi, ingat ya, yang ngebedain praktisi hukum yang hebat itu bukan seberapa cepat dia baca BAP, tapi seberapa dalam dia mampu membongkarnya. Ini bukan soal kecepatan, tapi soal kedalaman analisis. Tapi tentu, perlu diingat juga kalau konten ini sifatnya edukasi ya, bukan nasihat hukum buat kasus spesifik yang mungkin lagi kalian tangani. Nah, sekarang giliran kalian. Topik apa lagi nih yang seru buat kita buka-bukaan minggu depan? Apakah soal teknik cross-examination di sidang? Atau soal nyusun strategi jitu di ruang sidang? Atau mungkin cara bikin legal opinion yang tajam dari BAP? Coba tulis pilihan kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa! Kalau ragu, cek hukumnya dulu.